Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fardiansyah Biseka Bahowi dengan NIM 9321011920. Di sini saya akan menjelaskan tentang menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah, dan terdapat beberapa matlaat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Qur'an, yang mana terkadang segala persoalan yang nyata di muka bumi ini. Ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta dan ciptaan Allah. Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat manusia, karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan, sehingga kita dapat diakui oleh lingkungan masyarakat. Selain itu, menuntut ilmu juga salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Berikut keutamaan menuntut ilmu, yang diantaranya: 1. Dapat mengetahui kebenaran. Yang kedua, mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajarkan. Yang ketiga, terhindar dari fitnah. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan selain ilmu. Yang terakhir adalah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimadu Agustin dengan NIM 9321102020 akan melanjutkan materi, yakni manusia diperintahkan untuk belajar sejak masih buayan hingga liang lahat, untuk memperoleh ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Sudah seharusnya lah kita memperhatikan akhlak dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang dipelajari tersebut dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Hadis dan ayat tersebut menunjukkan setiap muslim memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu, sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah ajarkan, yakni sebagai bentuk ketaatan terhadap Rasulullah yang menjadi tauladan umat muslim. Bahkan orang yang berilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Proses menuntut ilmu atau pendidikan merupakan sebuah garapan kultural yang diorientasikan untuk mencapai cita-cita kemanusiaan. Dalam Islam sendiri, menuntut ilmu bukan hanya sekedar imbauan belaka, tetapi sudah dijadikan kewajiban bagi setiap umat manusia. Hal itu terbukti begitu banyaknya perintah yang terdapat dalam Al-Quran yang membahas tentang menuntut ilmu, penting penguasaan ilmu, serta berbagai hal yang mengarah kepada kewajiban mencari ilmu. Selanjutnya, yakni ayat dan hadis memanfaatkan waktu. Waktu adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkannya secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk amal soleh. Islam menganjurkan agar manusia memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki sehingga tidak termasuk golongan orang yang merugi. Hal itu tercantum dalam Quran surah Al-Asr, dan Rasulullah SAW juga menganjurkan agar manusia memanfaatkan kesempatan yang ia miliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa iman merupakan hal mendasar yang tidak boleh dilupakan oleh manusia. Keimanan akan sangat berpengaruh pada kehidupan setiap manusia. Siapapun yang memiliki keimanan yang kuat, ia dapat mengamalkannya dalam kesehariannya. Sehingga jika iman sudah di hati, maka tidak mungkin manusia akan melupakan amal soleh dan kewajiban, yaitu seluruh perbuatan baik yang tidak melanggar norma-norma dalam ajaran Islam. Demikian, surat ini menerangkan bahwa semua manusia berada pada keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Hidayah, NIM 9321021020 akan menjelaskan materi tentang ayat dan hadis memanfaatkan waktu. Waktu adalah salah satu bentuk nikmat pokok
Tanpa waktu semua yang dimiliki tidak akan berarti. Saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersumpah atas nama waktu melalui beberapa ayat yang tertera dalam Al-Quran. Hasan al-Basri pernah mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu." Pada hakikatnya, waktu bagi manusia adalah umurnya sendiri. Apabila waktu berlalu, maka usianya pun semakin berkurang. Dilansir dari laman OSCID, berikut adalah 3 hadis tentang pentingnya menghargai waktu. Jangan tertipu dengan waktu luang. Nabi Muhammad bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Abdul Fattah bin Muhammad dalam Qimatuz Zaman Indal Ulama menjelaskan kata tertipu dalam hadis ini bermakna merugi. Banyak manusia yang merugi karena nikmat sehat dan waktu luang. Ada orang yang sehat fisiknya, namun ia seakan tak punya waktu untuk persiapan akhirat karena terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Ada pula orang yang punya cukup waktu untuk mempersiapkan akhirat, namun fisiknya sedang tidak sehat. Padahal apabila memiliki keduanya, manusia dapat memanfaatkan waktunya untuk beribadat dan beramal soleh. Oleh karena itu, apabila diberikan nikmat sehat dan waktu luang, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab masa sehat akan disusul sakit dan waktu luang akan disusul kesibukan. Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasihatinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Nasai dan Baihaqi. Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat sakit seorang akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya. Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan. 5 perkara pertama ini harus dimanfaatkan, sebab Allah SWT akan menanyakan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Robnya, hingga dia ditanya tentang 5 perkara, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Rasulullah SAW wafat dalam usia 63 tahun. Begitu pula dengan umatnya, beliau bersabda, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Hanya sedikit saja orang yang melewati batas usia ini sekalipun diberi umur lebih panjang. Allah SWT sedikit demi sedikit mengambil nikmatnya dari manusia. Jika tidak seperti itu, tubuh akan mudah terserang penyakit, kekuatan fisik semakin berkurang, penglihatan mulai buram, kulit kian mengendur, rambut memutih, dan ingatan tak lagi tajam. Oleh karena itu, jangan sia-siakan